Tapi pas saat ngindar, nah kejadian ini dimulai. Jadi pas bis 2 ini udah nyalip kan, udah berhasil nyalip truk. Pas saat ini kontainer ini menghindar, ya alhasil kayak gini, lumpur lah, duar. Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Mas Opet. Nah, jadi di sini gue mau tanya sama kalian, siapa di sini yang pernah study tour? Tunjuk tangan. Saya Pak, saya. Gimana rasanya? Enak kan kalau study tour? Ya gimana nggak enak, orang kita jalan-jalan ke pantai, ke museum, terus tempat-tempat wisata. Ya pokoknya banyak lah, apalagi kita bareng sama temen-temen itu rasanya wah gila cok, enak banget. Apalagi yang punya pacar kan, ya enggak. Tapi guys, akhir-akhir ini kita pasti denger banyak sekali, nggak banyak, beberapa tragedi atau apa ya, kisah yang sangat kelam mengenai keberangkatan study tour atau mungkin pas saat pulang juga. Karena ya pertama kendalanya itu ada di bis. Karena kebanyakan kan oknum-oknum itu menyewa bis itu yang apa ya, yang kurang layak. Ya mungkin dia pengen cari untung. Makanya ya pas saat dipakai itu banyak sekali kendala-kendalanya, bahkan bisa sampai kecelakaan. Ya enggak? Kalau iya coba tolong tulis di kolom komentar. Jadi di sini gua akan menceritakan sejarah yang dulu pernah terjadi ya mengenai study tour ini yang berakhir dengan sangat tragis. Dan ini juga menjadi sejarah sangat kelam untuk dunia transportasi yang ada di Indonesia. Kejadian ini itu menelan korban kurang lebih 54 orang, dan ini menjadi luka yang sangat mendalam untuk negara kita Indonesia. Kejadian itu adalah kejadian Python. Nah, untuk masuk ke kisah selanjutnya, jangan lupa buat teman-teman para sedulurku, jangan lupa di subscribe channel ini agar gue tambah semangat untuk mengupload konten-konten dan memberikan informasi buat kalian semua. Jadi, siapkan mental kalian, karena bersama Mas Opet kita tuntas semuanya. Oke, let's go. Oke, para sedulur, jadi di sini gue akan menceritakan sedikit sekaligus kronologinya. Jadi saat itu pada tahun 2003, udah lama banget sih itu kejadiannya. Jadi ada salah satu sekolah yaitu SMK 1 Yapemda Sleman itu akan melakukan study tour ke Pulau Bali. Perjalanan ini melalui jalur Situbondo, Jawa Timur, di mana katanya tempat itu adalah tempat yang sangat angker dan seringkali terjadi kecelakaan. Study tour itu diikuti oleh 150 siswa, sehingga sekolah Yapemda ini menyewa 3 bis, di mana di masing-masing bisnya itu didampingi oleh 2 guru dan 1 pemandu wisata di setiap bisnya. Bis yang disewa ini sebenarnya sudah langganan, karena setiap study tour atau kunjungan industri, sekolah Yapemda ini sering menyewa bis tersebut itu di tempat itu. Bis yang digunakan itu bis eksekutif ya, dengan tempat dan fasilitas yang sangat mumpuni ya, kayak macam AC, terus kayak charger, pokoknya eksklusif lah, pokoknya eksekutif kok, eksklusif. Pasti kalian tahu lah ya guys. Perjalanan dari Jogja menuju Bali tentu itu akan melalui jalur penyeberangan, di mana pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk itu akan diseberangi oleh ketiga rombongan ini. Sebelum sampai ke pelabuhan, bis 3 yang menjadi bis urutan terakhir, karena pada saat itu kan urutannya bis 1, bis 2, terus bis 3. Nah, nggak tahu kenapa itu banyak sekali mengalami kendala. Padahal bis 1, bis 2 itu normal sampai ke pelabuhan. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena apes kali ya. Jadi bis 3 itu mengalami kendala, diantaranya itu kacanya pecah. Tapi nggak tahu itu posisinya pecahnya di mana ya. Intinya pecah lah. Dari situ mereka tuh langsung berhenti dan mencoba untuk memperbaiki kacanya. Setelah semuanya sudah beres, mereka itu melanjutkan perjalanan kembali. Tapi ya lagi-lagi lah, bis ini tuh mengalami kendala. Jadi pas di perjalanan bis 3 ini nyangkut kabel cok di sana. Pas saat di jalan tuh nyangkut, untung aja nggak putus. Nah itu ada di bagian, ya pokoknya kena di bagian atap bisnya lah. Tapi aneh nggak sih, padahal kan bis 1, bis 2 tuh nggak nyangkut, kok bisa-bisanya bis 3 ini nyangkut? Masuk kena angin ngelendong gitu kan, nggak mungkin lah. Bisa-bisanya loh, tingginya kan sama juga bisnya.
Akhirnya dari situ ya mereka berhenti dan supir sama kernetnya langsung ngecek kondisinya. Dan setelah semua aman, akhirnya bis 1, bis 2, bis 3 ini berkumpul di pelabuhan Ketapang dan mereka berangkat menuju ke Pulau Bali. Semua rangkaian kegiatan yang telah dirancang oleh pihak sekolah itu berjalan dengan sangat lancar dan tanpa kendala. Dan akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2003 mereka itu pulang dan menggunakan jalur yang sama seperti saat berangkat. Tapi belum sampai di pelabuhan, lagi-lagi guys, bis 3 itu mengalami kendala di mana kacanya itu pecah lagi. Melihat itu, bis 1, bis 2, dan bis 3 ini berhenti dan berdiskusi. Dan setelah mereka berdiskusi, bis 2 tuh disuruh dulu ya dan nunggu di pelabuhan, pokoknya disuruh duluan lah. Kemudian bis 1 tuh nungguin bis 3 memperbaiki. Akhirnya setelah selesai ya bis 3 ini berangkat bersama dengan bis 1 menuju ke pelabuhan. Sampainya mereka di pelabuhan, akhirnya mereka berangkat bersama-sama menuju Pulau Jawa. Nah, pas turun dari pelabuhan kan tadi urutan bisnya itu pas berangkat itu bis 1, bis 2 sama bis 3. Karena bis 3 ini sering banget mengalami kendala, kayak bannya pecah, kayak kacanya pecah, terus kabelnya nyangkut di bagian bis. Makanya dari situ pihak bisnya itu membuat keputusan di mana bis 1 itu duluan, kemudian di tengahnya itu bis 3 biar diapit. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi kendala itu nggak ketinggalan sama rombongannya. Dan yang terakhir itu adalah bis 2. Nah, saat melewati jalan Pantura yang saat itu kebetulan juga jalannya itu sama saat berangkat, ini awalnya semua berjalan dengan lancar. Tapi mulailah ketika 3 bis itu melewati jalan Banyuwangi Situbondo Jatim, kejadian yang sangat mengerikan ini dimulai. Menurut cerita ya, jalan ini tuh sebenarnya sangat angker ya, dibilang angker, tapi kalau secara logis itu ya, secara pikiran sebenarnya di luar mistis pun jalan ini juga sangat berbahaya. Karena jalan Banyuwangi Situbondo Jatim ini banyak banget tanjakan, turunan, kelokan yang sangat curam. Jadi udah nanjak terus turun, belok lagi. Pokoknya bahaya banget dah, apalagi yang angkutan-angkutan besar kayak bis, truk, fuso, gitu-gitulah pokoknya. Bahaya banget cok jalan ini sebenarnya. Nah, jadi awal kejadiannya tuh dimana bis 1, bis 3, bis 2 tuh mau nyalip sebuah truk yang ada di jalan itu. Pas bis 1 dan bis 3 itu berhasil menyalip truk itu pokoknya udah aman, udah nggak ada apa-apa lah. Nah, dan terus pas bis 2 ini mau nyalip si truk ini, pas udah ambil kanan lah pokoknya. Jadi truk terus bis 2 di belakangnya tuh udah ngambil kanan kan. Nah, pas mau nyalip tiba-tiba dari arah yang berlawanan itu ada sebuah kontainer. Dan kebetulan saat itu juga kontainernya itu mau nyalip kendaraan pribadi. Tapi pas saat itu ya, itu ngepres banget lah intinya. Jadi bis 2 nya itu udah berhasil nyalip lah si truk ini. Tapi nggak tahu kenapa kata sopirnya dari si kontainer, katanya tuh ngelihat kayak ada gundukan pasir pas mau banting setir ke arah yang benar. Jadi kontainer nyalip mobil pribadi, terus pas mau balik lagi nih, nah itu katanya ada gundukan pasir. Alhasil ya sopirnya ini ngindar biar gak guling lah. Tapi pas saat ngindar, nah kejadian ini dimulai. Jadi pas bis 2 ini udah berhasil nyalip truk. Pas saat ini kontainer ini menghindar, ya alhasil kayak gini, numbur lah, langsung panik lah mereka yang ada di bis. Apalagi mereka tuh melihat pas saat udah tabrakan itu ada kobaran api yang mulai menyala dari bis itu. Kalian tahu kobaran api ini berasal dari tangki bis yang ditabrak sama kontainer tadi. Jadi tangkinya itu pecah. Dari situ ya karena ada gesekan, langsung api itu mulai membakar lah intinya, mulai merembet. Dan ya lama kelamaan ya kalian tahu sendirilah, semua keadaan tuh menjadi mencekam. Penumpang yang ada di bis juga itu mulai panik dan pengen keluar dari bis itu. Pas saat mereka tuh mau keluar melalui pintu depan, tiba-tiba pintunya ini nggak bisa dibuka. Ya karena
pintu depannya tuh udah ditabrak sama kontainernya tadi dan peok, makanya udah udah hari nyesek lah, nggak bisa dibuka dan nggak bisa ditarik. Dari situ karena nggak bisa dibuka, mereka tuh mencoba untuk lari ke belakang, ya pengennya sih biar bisa kebuka lah, keluar lewat pintu belakang. Tapi pas mau lari ke belakang, tiba-tiba dari arah belakang tadi pas bis 2-nya ini berhasil menyalip sebuah truk. Ini nggak tahu kenapa truknya ini tiba-tiba langsung numbur bisnya dari belakang duar. Bisnya itu kayak kayak kejepit gini lah, kejepit. Ya akhirnya pintu belakang pas yang udah ditabrak sama si truknya tadi itu ringsek juga. Dari situ ya semua penumpang udah udah mulai panik, udah mulai nyerah. Mereka juga tuh sebenarnya tuh udah berusaha mecahin kaca bisnya, itu ya tetap nggak bisa. Dan ya nggak tahu ya, mereka udah pasrah banget lah. Dan orang-orang yang di luar pun juga nggak bisa membantu banyak lah, karena bingung juga udah posisinya kayak gitu, apalagi udah ada api yang dari luar. Akhirnya bis 2 tadi yang terbakar itu habis semua dan menyisakan rangkai bisnya saja. Sumpah cok, gua ngeri banget anjir. Yuk buat temen-temen, yuk kita doain buat para korban, biar korban-korban yang meninggal saat di kejadian itu bisa diterima di sisi Tuhan lah pokoknya. Yuk kita doain yuk. Sumpah sih gua kalau di dalam tuh gimana ya, pasti udah umpek-umpekan juga ya pasrah dan ya berserah sama Tuhan lah. Tim pemadam kebakaran itu berhasil memadamkan api dan mengevakuasi para korban selama 5 jam dari terjadinya kejadian itu. Para korban ini mengalami banyak sekali luka bakar yang serius, banyak juga organ-organ tubuh yang hilang, dan menyedihkannya lagi sebagian korban itu sudah sulit untuk dikenali ya karena kondisinya itu udah terbakar sama api tadi. Oh ya guys, kenapa kejadian ini tuh bisa dinamakan tragedi Python? Karena saat itu kecelakaannya itu terjadi sekitar 3 km dari PLTU Python. Makanya kejadian ini tuh dinamakan tragedi Python. Para korban tadi yang telah dievakuasi itu dilarikan ke rumah sakit Situbondo, dan saking banyaknya korban, ruang mayat RS Situbondo ini tidak bisa menampung semuanya. Terus sisanya gimana mas? Korban yang tidak mendapat di ruang mayat tadi itu diletakkan di lorong-lorong rumah sakit. Coba guys kalian bayangin, dengan kejadian seperti itu yang dengan kondisi badan yang sudah kebakar, ruang mayatnya nggak cukup, terus diletakkan di lorong-lorong rumah sakit cok. Wah gila sih, nggak bisa bayangin gua. Karena para korban ini harus dibawa ke Jogja dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya pihak rumah sakit ini berinisiatif untuk membelikan 100 balokan es batu biar jenazahnya ini bisa awet dan tidak bau lah intinya. Terus mas, emang nggak ada yang selamat ya dari kejadian itu? Terus sopir sama kernetnya gimana? Apakah menjadi korban juga? Jadi pada saat itu dari kendaraan bis itu yang selamat hanya 2 orang, supir dan kernetnya. Supir utama yang bernama Armando yang saat itu sedang bergantian dengan kernet yang bernama Budi untuk nyetir, itu berhasil memecahkan kaca belakang bis yang biasa buat tidur, kernet itulah pokoknya. Nah, mereka tuh berhasil keluar lewat situ meskipun mengalami luka ringan ya, mungkin karena tergesa-gesa ya. Tapi yang keluar dulu itu si Armando, terus disusul sama si Budi karena ya posisinya saat itu si Budi ini kan nyetir, dan si Budi ini langsung lari ke belakang dan loncat. Dan si Budi ini juga mengalami luka yang sangat berat, dimana Budi ini juga sempat dirawat di rumah sakit Situbondo juga, dan akhirnya itu nggak bertahan lama, mungkin sekitar berapa hari gitu ya. Dan ini sih akhirnya si Budi ini juga ikut meninggal juga guys. Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto itu menyatakan 54 orang meninggal, diantaranya 51 orang siswa dan 1 pemandu wisata. Kejadian ini itu murni kelalaian dalam berkendara. Sebenarnya sih ya, bisnya itu tadi udah bener, tapi gara-gara si kontainer ini ya kecelakaan nggak bisa terelakkan lah pokoknya. Pas keluar percikan api juga itu ternyata di dalam bis itu nggak ada yang namanya alat pemecah kaca.
Kalau kayak di zaman sekarang tuh yang bentuknya segini, nggak gede-gede banget lah segini, yang biasanya ditempelin di dinding bis lah. Itu kan sebenarnya gunanya untuk memecahin kaca, tapi bis itu mungkin bisnya nggak terlalu mementingkan keselamatan, ya alhasil meninggal, nggak bisa ada yang selamat cok. Sehingga dari kejadian itu Kombes Pol Anjar Triaji itu menyatakan Qasim dan Imam Syafi'i yang menjadi sopir dan kernet kontainer itu menjadi tersangka karena mereka tuh melanggar pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian berkendara. Sebenarnya pas kejadian itu sopir utama kontainer ini nggak tahu kalau proses kejadian kecelakaannya itu nggak tahu karena saat itu si sopir kontainernya ini lagi beristirahat dan bergantian dengan si kernetnya. Jadi sopirnya itu si Qasim itu posisinya lagi tidur dan si kernetnya tadi si Imam itu yang nyopir. Pernyataan tersebut pun juga diakui oleh si Imam dan dirinya tuh mengaku juga kalau ini baru pengalaman yang pertama. Tapi dari pernyataan tersebut nggak tahu kenapa tiba-tiba si Imam ini menarik pernyataannya. Terus tersangka lainnya yaitu Armando yang saat itu menjadi sopir bisnya juga itu menjadi tersangka karena dirinya ini nggak maksimal dalam upaya penyelamatan penumpang. Ya sebenarnya kalau kendaraan umum itu keselamatan penumpang itu menjadi hal yang sangat utama. Jadi kayak sopir, kru itu harus mengutamakan terlebih dahulu penumpangnya, baru mereka lah yang menyelamatkan diri. Pokoknya yang terakhir lah. Tapi ya karena saat itu si Armando ini keluar aja, penumpangnya tuh nggak digape lah, nggak dipeduliin. Ya dari situ makanya Armando ini menjadi tersangka dalam kecelakaan ini. Proses pengantaran korban ke Jogja itu menggunakan 54 ambulan yang berjalan secara iring-iringan. Setiap ambulannya itu ditempelin nomor dan foto dari para korban, dan dalam perjalanan ambulan tadi didampingi oleh Sekda Provinsi Jogja, Bambang S. Priyadi, dan para korban juga. Setelah sesamanya di Jogja itu diserahkan ke Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Setelah semua jenazahnya itu diserahkan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, semua warga yang di sana yang menunggu para jenazah itu langsung melakukan sholat untuk mendoakan semua jenazah. Dan setelah sholat baru mulailah tangisan, air mata di mana-mana. Ya semua keluarga sedih lah. Ya namanya gimana, yang awalnya kan anaknya pengen study tour kok pulang-pulang tinggal nama, kan gila cok. Para jenazah itu nggak dikubumikan secara bersama-sama karena ya pihak keluarga itu langsung berinisiatif untuk menguburkannya secara pribadi, ya mungkin karena biar lebih dekat kepada keluarganya lah yang di sana. Dan kalau kalian tahu guys ya, pas saat bis 2 ini kecelakaan, kan ini bis yang terakhir dalam rombongan kan ya. Jadi bis 1, bis 3 itu nggak tahu kalau bis 2 yang di belakangnya tadi itu mengalami kecelakaan. Jadi tahunya itu pas saat bis 1 sama bis 2 itu sampai di sekolahnya, dan pas saat keluar banyak banget wartawan menunggu mereka untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi. Dari situ para guru, para siswa langsung syok dan kaget dan sedih juga kalau teman-temannya yang ada di bis 2 itu telah menjadi korban semua dalam kecelakaan. Tapi kok aneh ya cok ya, padahal kan pas berangkat tadi ya nggak mendoakan yang buruk lah. Kan bis 1, bis 2, bis 3 yang sering banget mengalami kendala itu kan bis 3 ya, bis 3. Dari berangkat yang kayak pecah kacanya, terus nyangkut kabel, terus pas balik lagi pecah kacanya juga. Tapi kok ya yang kecelakaan itu kok ya bis 2. Ya intinya kita doakan aja lah biar semua para korban itu bisa tenang di sisinya. Oke? Peristiwa tersebut ini tentunya menjadi pembelajaran yang sangat penting sekali untuk pemerintah, sehingga pemerintah pada saat itu ya akhirnya membuat suatu kebijakan. Di antaranya sopir bis itu pintunya dihilangkan biar kalau terjadi apa-apa ya biar nggak kabur gitu aja lah. Terus kemudian ya di dalam bisnya itu pokoknya harus ada yang namanya alat keamanan, terus kayak alat pemecah kaca tadi ya, biar kalau ada apa-apa biar langsung keluar lah. Terus ditambah lagi bis harus memiliki pintu darurat dan alat pemadam api ringan, biar kalau terjadi kenapa-kenapa itu bisa diminimalisir kejadiannya.
Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu para sedulur-sedulurku ya. Mungkin kalau kalian tahu lebih lanjut mengenai kejadian ini bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan buat kalian terima kasih karena telah menonton video ini sampai sejauh ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan sama Tuhan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, buat kalian yang mau request apa atau mungkin mengirimkan sebuah cerita kayak cerita horor, mungkin bisa juga kali ya, karena gua sebenarnya pengen sih mau cerita horor tapi belum kesampaian aja sih ya. Buat teman-teman bisa ditulis saja, dikirimkan ke email lah pokoknya yang ada di deskripsi. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan yuk di subscribe dulu guys. Jangan lupa di like, di share, dan di komen kepada teman-teman kalian semua. Oke? Akhirnya gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.